Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat bertemu lagi anak-anak semua. Semoga kalian sehat walafiat. Dengan saya, Ibu Penny Triastuti, kita akan belajar di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan ditemani oleh 3 orang mahasiswa dari UNJ. Siapa mereka? Inilah mereka. Halo, saya Bu Anggi. Halo, perkenalkan saya Pak Azam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Nabila. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Halo, perkenalkan, nama saya Panca. Saya akan membantu Bu Penny, Bu Nabila, Pak Azam, dan Bu Anggi untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk pada materinya ya. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan tersebut harus memiliki dasar atau fondasi bangunan yang kuat. Sama halnya dengan negara, suatu negara membutuhkan dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga merupakan cita-cita dan dijadikan pedoman juga arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan cita-cita. Lalu logos artinya pengetahuan. Dalam arti luas, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Lalu, apa yang akan terjadi apabila suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup? Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan yang timbul, baik permasalahan masyarakatnya sendiri maupun permasalahan dunia dalam ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap negara sangat memerlukan pandangan hidup. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan dan disesuaikan dengan pikiran yang terdalam mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Nah, Indonesia juga memiliki pandangan hidup, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan way of life, yang berarti pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, atau petunjuk hidup. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Dalam pandangan hidup terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Berdasarkan penjelasan tadi,
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai fungsi yang pertama, penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua aktivitas kehidupan dalam berbagai bidang. Yang kedua, menjadi kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat serta dengan alam sekitarnya. Para pendiri negara sangat menyadari pentingnya pandangan hidup demi menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dari pidato Bapak Muhammad Yamin berikut ini, yaitu dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi oleh sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi oleh sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima. Begitupun seterusnya. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah disampaikan di grup WhatsApp ya. Terima kasih.